Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irsyad Almi dengan nomor induk mahasiswa 201291160. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karangan ilmiah dan berikut materinya. Yang pertama mengenai pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyidikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka. Dan dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus berdasarkan pemikiran yang ilmiah. Yang dikatakan dengan pemikiran ilmiah di sini adalah pemikiran yang logis dan empiris. Berikutnya adalah tentang jenis-jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah ada memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah artikel ilmiah, makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, proposal kegiatan, modul, dan jenis-jenis dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri karangan ilmiah. Karangan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah reproduktif. Artinya, karangan ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Dan yang kedua adalah tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga adalah tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi seperti aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan penulisan. Karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisannya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahasnya dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh bersifat terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung.
Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak menggunakan kecondongan subjektivitasnya. Dan yang kesembilan adalah menggunakan kalimat efektif dan efisien. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penulisan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat para pembaca bingung. Berikutnya adalah tentang langkah-langkah dalam pembuatan karya ilmiah. Langkah-langkah dalam pembuatan karya ilmiah itu terbagi atas 3. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan penulisan. Dan yang ketiga adalah tahapan perbaikan. Pada tahapan persiapan terbagi pula beberapa langkah. Yang pertama adalah merencanakan topik tulisan, yaitu apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Yang kedua adalah menetapkan topik tulisan. Jadi setelah kita merencanakan apa topik yang ingin dicari, maka menetapkan topiknya. Dan yang ketiga adalah membatasi topik tulisan. Kenapa harus dibatasi? Supaya topik itu tepat sasaran. Yang keempat, merumuskan topik tulisan. Dan yang kelima, menetapkan tujuan penulisan. Karena dalam karya ilmiah itu harus ada tujuan membuatnya. Yang keenam adalah mempertimbangkan calon pembaca. Jadi karya ilmiah ini bertujuan untuk siapa yang membacanya. Jadi harus tepat sasaran pada pembaca. Yang ketujuh, membuat kerangka atau rancangan tulisan. Yang kedelapan, memperdalam landasan teori. Yang kesembilan, menulis instrumen penelitian. Yang kesepuluh, mengumpulkan data. Yang ke-11, menganalisis data. Yang ke-12, merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan sarana pendukung. Dan yang kedua adalah tahap penulisan. Dalam tahap penulisan ini terbagi 2, yaitu masalah kebahasaan dan masalah non-kebahasaan. Dan yang tahap ketiga adalah tahap perbaikan. Terbagi yang pertama reviewer, yang kedua aspek dan bentuk perbaikan, dan yang ketiga adalah penulisan kembali. Jadi hanya itu materi dari saya yang merupakan materi dari karangan ilmiah. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.